Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Sinar Cendekia yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah Umi sayangi. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Semoga kondisi jarak yang memisahkan kita itu tetap bisa membuat kita semangat belajar bagaimanapun caranya, lewat apapun, ya kan? Oke, karena apa? Ya memang corona covid ini memang menjadi takdirnya Allah gitu. Sementara bagi setiap orang mukmin, apapun akan menghasilkan kebaikan bagi dirinya. Jadi ketika diberikan kemudahan, maka ia bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Ketika ia ditimpa kesulitan, maka dia bersabar dan baik bagi dirinya. Gitu ya. Insya Allah kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian wabah hari ini, sehingga kita tetap bisa belajar dengan metode distance learning. Nah, hari ini insya Allah Miss Umi akan menyampaikan tentang perubahan zat yang materinya sudah diberikan kepada kalian 2 minggu yang lalu. Karena pekan lalu kan tanggal merah ya, jadi kita nggak ada materi gitu. Nah, jadi kalau kemarin Miss Umi sudah sampaikan PPT beserta tugas kecil-kecilan untuk kalian kerjakan di rumah. Itu semua sudah mengerjakan kan? Oke, Miss Umi mau tanya, kalau misalnya kalian mengamati pembakaran pada lilin ini, tapi Miss Umi nggak bakar ya. Kalau kalian mengamati pembakaran pada lilin, apa yang kalian pikirkan dari lilin yang dibakar ini? Apakah sekadar proses pembakaran? Apakah ada perubahan? Gitu. Kalau perubahan, lilin berubah nggak ketika dibakar? Berubah lah ya, kalian juga sudah sama-sama mengamati kan. Ada perubahan terjadi pada lilin ketika dibakar. Ada 2, yaitu perubahan yang terjadi pada sumbunya menghitam, ya kan. Yang kedua terjadi pada lilinnya. Coba kita nyalakan ya. Mati anginnya kencang, jadi anggap aja seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya dibakar, nanti kan sumbunya lama-lama akan menghitam ya, sementara batang lilinnya akan meleleh. Nah, dari lilin yang dibakar ini Miss Umi mau angkat, jadi perubahan wujud itu, perubahan zat itu, sore diralat, perubahan zat itu ada 2 macam. Yang pertama ada perubahan fisika, yang kedua ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya apa? Jadi dia sekedar berubah aja gitu, wujudnya atau bentuknya atau ukurannya dan lain-lain, yang tidak menyebabkan perubahan pada kondisi zat yang ada di dalamnya gitu. Jadi tidak menghasilkan zat baru, zatnya masih tetap. Contoh, misalnya tadi ketika lilin ini dibakar, nanti kan batang lilinnya meleleh ya, meleleh. Nah, bentuknya jadi ambiar gitu kan. Nah, tapi apakah yang ambiaran lilin ini zat yang berbeda dari batang lilin tadi? Sama kan ya? Nah, karena sama, maka perubahan pada batang lilin itu disebut perubahan fisika. Karena hanya terjadi perubahan wujudnya saja gitu. Sementara kalau misalnya yang terjadi pada sumbu lilin terbakar ya, tadinya putih terus jadi hitam, lama-lama jadi abu dia. Nanti kalau lilinnya habis, sumbu juga habis, tinggal abu yang hitam-hitam tadi. Nah, apakah zat yang ada pada sumbu itu sama seperti zat yang ada pada abu hasil dibakar? Sama nggak kira-kira? Nah, sepertinya tidak sama, beda jelas yang tadi sebelum dibakar dan sudah dibakar. Kalau yang sudah dibakar, kenapa warnanya jadi hitam? Oh, ya karena ada peningkatan jumlah kadar karbon. Nah, itu mengartikan bahwa pembakaran menghasilkan zat baru, sehingga pembakaran bisa dikategorikan sebagai perubahan kimia. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita deskripsikan lagi lebih lanjut, perubahan fisika itu tadi adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan perubahan fisika? Yang pertama, perubahan karena perubahan wujud. Wujud gimana misalnya? Contohnya es batu.
Es batu kalau misalnya kita panaskan dia akan mencair, atau air setelah kita panaskan dia akan menguap, lama-lama airnya menghilang. Bukan menghilang sebetulnya, tapi berubah wujud menjadi uap, kan begitu. Nah, sehingga perubahan fisika ini disebut perubahan yang sementara dan bisa kembali lagi ke bentuk semula, atau kalaupun tidak bisa kembali secara wujud, tidak bisa kembali, tapi tetap tidak dapat menghasilkan zat baru. Contoh tadi es batu, tadinya padat, berubah mencair jadi air. Zatnya sama-sama H2O, hanya beda bentuk. Air kemudian dipanaskan, hasilnya adalah uap air. Bentuknya beda, yang satu cair, yang satu gas gitu kan, tapi zatnya sama-sama H2O. Jadi kalau pada perubahan fisika tidak ada perubahan zat atau tidak menghasilkan zat baru, walaupun secara bentuk atau wujud berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika berubah hanya ukuran saja, hanya ukuran atau hanya bentuk, misalnya contohnya kayak rel kereta api. Rel kereta api itu dia menguapkan ya, rel kereta api itu memuai, dibuat sedikit berjarak supaya ketika memuai masih memberi ruang agar rel kereta tidak bengkok gitu, ya kan? Atau perubahan karena bentuk, misalnya ketika Misumi mengubah kayu menjadi kursi, hebat banget ya, kayu diubah jadi kursi sama Misumi. Artinya gitu, jadi misalnya kayu yang tadinya dari pohon terus dia diganti jadi bentuk berbagai mebel, lemari misalnya, atau kursi dan lain-lain. Atau misalnya ada kertas lembar, Miss Umi bikin jadi origami bentuk apapun. Si origami ini bentuknya macam-macam, tapi dia tetap kertas yang sama kan ya. Nah, itu tidak menghasilkan zat baru. Nah, terus perubahan fisika karena pelarutan. Maksudnya apa? Contohnya kayak misalnya kemarin kita di pertemuan beberapa waktu lalu kita melarutkan air dengan gula. Kebalik, melarutkan gula dengan air, garam dengan air. Kalau kita gabung, itu dia jadi air garam atau air gula. Itu perubahan fisika. Walaupun, kenapa perubahan fisika? Karena garam itu sejatinya garamnya tidak berubah, air juga tidak berubah. Ketika garam dicampur air, dia hanya jadi campuran yang tidak mengubah sifat zat masing-masing. Jadi sifat zatnya tetap, zatnya juga tidak berubah. Tuh. Jadi kesimpulannya yang pertama, perubahan fisika yang pertama hanya terjadi perubahan wujud atau bentuknya saja. Yang kedua, jelas dia tidak menghasilkan zat baru, atau zat awal sama dengan zat akhir gitu ya. Yang ketiga, ada istilah bersifat sementara atau reversible. Atau reversible itu kata lainnya bisa kembali ke bentuk semula. Bukan kembali sesuai bentuknya, tapi artinya zatnya sama tadi. Misalnya tadi nih kayu diubah jadi kursi. Lah kursi kan nggak bisa jadi kayu lagi, Miss. Bukan begitu maksudnya. Dia memang secara bentuk tidak bisa kembali lagi, tapi maksudnya reversible ini adalah bisa balik atau bersifat sementara gitu. Nah, kemudian itu aja 3 ya. Kemudian kita bahas yang perubahan kimia. Kalau misalnya, oh ya, ada lagi contohnya yang lain, perubahan fisika. Misalnya tadi kan kertas udah jadi origami, kemudian Miss Umi ambil jagung, biji jagung atau beras, kemudian ditumbuk jadilah tepung jagung atau tepung beras. Nah, si beras ketika ditumbuk jadi tepung beras, wujudnya berubah dari yang awalnya bulir-bulir jadi serbuk atau tepung. Wujudnya memang berubah. Apakah si tepung beras kemudian bisa balik jadi bulir beras? Gak berubah, Miss, gitu. Memang gak bisa balik, tapi apakah zatnya berubah? Gitu. Zatnya berubah gak kira-kira? Nah, gak berubah karena tetap sama, beras yang sama, hanya berubah bentuk. Yang satu bulir, yang satu serbuk atau tepung gitu. Jadi kalau perubahan beras jadi tepung beras, dia termasuk perubahan
fisika. Oke. Terus ada lagi misalnya kalian tahu ya keramik-keramik atau guci yang dibuat dari tanah liat. Itu juga merupakan perubahan fisika. Dia hanya berubah bentuk. Memang si guci itu nggak bisa balik lagi ke ke tanah liat lagi, memang tidak. Tapi kan zatnya masih sama, masih tanah liat yang sama. Bedanya tanah liatnya hanya mengeras gitu. Nah, selanjutnya kita bahas perubahan kimia. Perubahan kimia itu kebalikan dari perubahan fisika. Perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Artinya, zat akhir itu berbeda sama sekali dengan zat awal. Sifat zat yang akhir berbeda dengan sifat zat awal, atau zat sebelum berubah dengan zat setelah berubah itu berbeda sama sekali. Itu perubahan kimia. Apa aja yang menyebabkan perubahan kimia? Yang pertama, karena pembakaran. Semua jenis proses pembakaran, misalnya ulang, dia termasuk perubahan kimia. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita lihat dari kasus lilin yang dibakar gitu. Khususnya ada pada sumbu. Kalau tadi batang lilin itu perubahan fisika karena tidak mengubah zat, pada sumbu terjadi perubahan kimia. Kenapa? Karena sumbu yang awalnya tadi putih, panjang, kemudian ketika dibakar, lama-lama dia akan memendek, habis, dan berubah menjadi abu. Kita tahu dari mana dong itu perubahan kimia? Karena zat yang ada pada sumbu di awal ketika warna putih berbeda dengan zat abu setelah dibakar. Pada abu lebih banyak terdapat karbon. Sama aja kayak kita membakar makanan ya, sate, kemudian ayam bakar, ikan bakar, lama-lama kan dia akan ada gosong-gosong tuh. Nah, perubahan segala macam pembakaran itu adalah masuk ke dalam perubahan kimia gitu. Terus yang kedua, ada proses yang disebut perkaratan atau korosi. Kemarin kita udah sama-sama tahu ya, ada suatu logam, katakanlah besi logamnya, ketika dia dibiarkan di udara atau direndam dalam air, dia bisa lama-lama berkarat pada besi itu. Nah, perubahan pada besi yang awalnya dari kinclong jadi berkarat itu karena adanya reaksi oksidasi. Maksudnya apa? Si besi atau logam itu bereaksi dengan oksigen di udara atau bereaksi dengan oksigen yang terlarut di dalam air, kemudian membentuk lapisan karat. Gitu. Nah, lapisan karat itu adalah zat baru, hasil dari ikatan tadi antara oksigen dengan logam. Makanya perkaratan itu disebut perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Gitu. Terus yang ketiga, karena tadi yang pertama karena pembakaran, kedua karena perkaratan, yang ketiga karena pembusukan. Pernah punya makanan yang busuk karena terabaikan? Contohnya nih, misalnya udah bawa. Nih, ini ada cabai rawit dan bawang merah yang hampir busuk, sudah lunak, baunya semerbak. Oke. Terus yang kedua, ini ada roti yang sudah berjamur gitu. Ini masuknya ke dalam pembusukan juga. Dia sudah 2 hari expired. Kemarin expired tanggal 30 sebetulnya. Jadi sama ini hari kedua. Dia sudah berjamur ya. Nah, ini kalau suatu makanan sudah berjamur atau sudah melewati masa kadaluarsa, maka pasti ada perubahan zat kimia yang ada di dalam makanan tersebut, menghasilkan zat baru. Gitu, makanya pembusukan, perkaratan, pembakaran itu masuk ke dalam perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Selain menghasilkan zat baru, cirinya apa? Yang kedua, cirinya bersifat irreversible. Lawan dari yang fisika tadi. Kalau fisika bersifat reversible atau sementara atau bisa balik. Nah, kalau kimia, perubahan kimia itu bersifat irreversible atau perubahan yang bersifat tetap, alias tidak dapat kembali ke bentuk semula.
tidak dapat kembali ke zat awal gitu. Tadi misalnya ketika sumbu lilin dibakar, jadilah abu. Apakah abu bisa kembali lagi jadi seperti sumbu? Jelas nggak bisa. Roti misalnya tadi sudah busuk, sudah berjamur, apakah nanti kalau didiamkan lama-lama bisa kembali jadi roti yang bisa kita makan? Jelas nggak bisa ya. Sama kayak cabai sama bawang gitu. Terus apa lagi ya? Contohnya itu aja ya. Oke. Terus makanan yang basi ya, makanan yang basi apapun tadi, kemudian ada proses misalnya ledakan-ledakan, itu juga salah satu proses kimia gitu, perubahan kimia. Terus misalnya ada adonan tepung yang digoreng, kamu goreng sesuatu yang tadinya awalnya putih encer dari tepung ya, terus jadi coklat kekuningan terus keras, itu pasti perubahan kimia. Kenapa? Karena masuk ke dalam pembakaran, ada reaksi antara minyak goreng, udara, dan zat yang ada dalam makanan itu sendiri gitu. Terus pembakaran bahan bakar bermotor gitu ya, pembakaran segala macam bentuk pembakaran. Terus pembuatan segala macam proses fermentasi, itu juga perubahan kimia. Contohnya fermentasi apa? Pembuatan tempe dari kedelai ya kan, terus pembuatan yogurt dari susu, terus pembuatan tape dari ketan atau tape dari singkong. Semuanya itu, semua jenis fermentasi adalah masuk ke dalam proses perubahan kimia gitu. Kemudian ada lagi fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan, kalian ingat tumbuhan hijau itu bagaimana? Apa yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis? Kebalikan sama manusia ya. Kalau tumbuhan, dia membutuhkan karbon dioksida dan air serta cahaya, dan yang jelas klorofil atau zat hijau daun, kemudian melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan glukosa, zat gula. Nanti zat gula itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sebagiannya dapat kita manfaatkan dalam bentuk cadangan makanan gitu. Makanya tumbuhan hijau disebut sebagai sumber energi untuk semua makhluk hidup gitu. Bukan semua makhluk hidup, sumber energi pertama itu adalah matahari, tetap karena matahari digunakan oleh tumbuhan. Setelah tumbuhan melakukan fotosintesis, tumbuhan bisa menjadi sumber energi bagi konsumen yang lain. Itu yang benar ya. Oke, selanjutnya ketika daun kering berubah menjadi kompos, itu juga salah satu bentuk pembusukan. Dari daun lama-lama dia jadi hancur, jadi tanah. Begitu juga ketika kita manusia, suatu saat nanti ketika meninggal, kita dikubur, nanti lama-lama daging kita itu akan terurai oleh pengurai, bergabung lagi dengan tanah, sisa tulang belulang. Tulang pun nanti akan hancur, hanya butuh waktu yang lebih lama. Nah, pembusukan itu juga masuk proses kimia. Kemudian satu lagi pelapukan juga gitu, proses kimia. Maksudnya awalnya dari batu, kemudian dia tertetesi air hujan lama-lama sehingga dia lumutan. Nanti lama-lama karena sudah banyak lumut, akhirnya batu tersebut rapuh, hancur, dan jadi tanah. Nah, kalau udah jadi tanah nggak bisa jadi batu lagi gitu, makanya dia bersifat irreversible. Oke, itu saja. Jadi kesimpulannya tadi apa untuk perubahan kimia? Yang pertama, sifatnya dia tidak menghasilkan zat baru. Oke. Terus yang kedua, kebalik, maaf banget. Jadi kalau perubahan kimia, kesimpulannya adalah menghasilkan zat baru. Artinya zat lama dan zat baru itu berbeda. Oke. Zat khas sebelum berubah dengan setelah berubah itu berbeda, menghasilkan zat baru yang komposisinya juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat tetap perubahannya atau irreversible. Jadi sesuatu yang sudah berubah secara kimia, dia tidak akan bisa kembali lagi ke titik awal. Oke? Contohnya ada pembakaran, pelapukan, pembusukan, perkaratan, fermentasi, apalagi pelapukan. Ya, itu ya. Sementara kalau perubahan fisika contohnya, langsung sebutkan aja contoh prosesnya. Misalnya lilin yang dibakar, batangnya ya, bukan sumbunya. Kemudian beras yang digiling jadi tepung, kertas yang dilecekin atau dibentuk jadi origami,
kemudian kayu yang diubah menjadi kursi atau mebel-mebel yang lain gitu ya. Terus es yang mencair atau air yang menguap atau uap air yang mengkristal dan sebagainya. Jadi antara padat, cair, gas, di situ-situ aja. Jadi hanya terjadi perubahan wujud dan itu disebut perubahan fisika. Oke, insyaallah itu saja penjelasan dari Miss Umi terkait perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga bisa memahami dengan jelas. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Ya, komen di bawah atau boleh bertanya ke Miss Umi di Google Classroom. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.